Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa lagi dalam Bina Iman Minggu ini dengan satu topik yang menarik, di tangan penjunan. Tapi sebelumnya saya mengajak kita semua untuk terlebih dahulu berdoa, memohon pimpinan Roh Kudus supaya setiap kita yang menyaksikan Bina Iman ini boleh diberi pengertian oleh Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu, berterima kasih atas kesempatan yang Tuhan berikan sehingga hamba-Mu boleh menyampaikan sedikit renungan firman Tuhan dan setiap anak-anak-Mu boleh mengikutinya. Ini semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mohon pimpinan dan penyertaan Tuhan dan di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku, seperti yang saya katakan tadi, satu tema yang menarik yaitu di tangan penjunan. Karena itu mari saya mengajak kita semua untuk melihat satu bagian firman Allah yang terdapat dalam Yeremia 18 ayat 6b, dikatakan seperti ini. Sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Saudaraku, firman Tuhan ini pada saat ini secara khusus memang ditujukan kepada orang-orang Israel. Tetapi firman Tuhan ini juga ditujukan kepada kita sebagai umat kesayangan Tuhan. Apa maksud dan tujuan Tuhan memberikan perintah kepada Yeremia untuk ke rumah tukang periuk? Saudaraku, tujuan Tuhan memberikan perintah kepada Yeremia supaya dia pergi ke rumah tukang periuk adalah karena Tuhan akan memberikan sebuah pengertian kepada Yeremia untuk disampaikan kepada bangsa itu, yaitu bangsa Israel, bahwa Tuhan juga bisa berbuat seperti apa yang tukang periuk lakukan terhadap bejananya yang rusak. Untuk bisa mengerti bagian firman Tuhan ini, saya akan mengajak kita semua untuk memperhatikan ayat 4. Demikian bunyi firman Tuhan, apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Jadi saudaraku, bila tukang periuk ini dalam proses pembentukan bejananya ini, lalu dia melihat bahwa bejananya yang sedang dibentuk ini rusak, yang dalam Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan kurang sempurna. Dan kalau dalam terjemahan aslinya dikatakan sahat. Maka yang dilakukan oleh tukang periuk ini adalah dia membentuk kembali, saudaraku, bejana lain ini yang baik menurut sang penjunan. Saudaraku, bila kita melihat arti kata rusak atau sahat ini dalam konkordasi Strong, maka di sana ada banyak arti. Ada sekitar 30 arti, bahkan lebih dari 30, tetapi dalam perenungan firman hari ini saya hanya menyampaikan beberapa arti saja. Ya, jadi dari rusak atau sahat itu memiliki satu arti jahat, tidak murni, kotor, busuk, tercemar, dan masih banyak lagi yang bersifat negatif, bersifat menghancurkan. Itulah sebabnya tukang periuk ini akan menghancurkannya dan membentuknya kembali menjadi bejana lain yang memiliki nilai. Saudaraku, manusia diciptakan serupa dan turut gambar Allah. Tetapi kita semua tahu bahwa ketika manusia jatuh ke dalam dosa, maka gambar Allah pun menjadi rusak. Nilai-nilai ilahi yang ada pada manusia pun rusak dan hancur. Firman Tuhan saat ini sungguh indah bagi kita semua. Firman Tuhan yang kita dengar saat ini mengingatkan akan setiap kita bahwa kita ini, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya adalah bejana
Dan Tuhan adalah Sang Penjunan yang membentuk setiap bejananya agar menjadi bejana yang indah, yang berharga, dan memiliki nilai-nilai ilahi. Dan bersyukur bagi kita semua, saudaraku, karena kita ada dalam tangan penjunan, tangan Sang Penjunan yang tepat, tangan Sang Penjunan yang baik, yang agung, saudaraku, yang penuh kasih, yang tidak membuang bejana yang rusak itu, yang jahat, yang kotor, yang busuk, yang tercemar, dan membawa kehancuran, dan yang sebenarnya layak untuk dibuang. Tetapi Sang Penjunan Agung ini dengan sabar, terus menerus membentuknya kembali menjadi bentuk yang lain, yang baik menurut pemandangannya. Sang Penjunan ketika melihat bejananya kurang sempurna atau tidak baik atau rusak, dia tidak berkata begini kepada bejananya, "Hai bejana, kamu sudah rusak dan berkali-kali aku sudah mencoba untuk membentukmu menjadi bentuk yang indah. Tetapi kamu terlalu keras, kamu sangat menghabiskan tenagaku, maka aku akan membuangmu. Kamu bejana yang tidak berguna lagi." Sang Penjunan ini tidak mengatakan seperti ini kepada bejana yang rusak, saudaraku. Tapi mari kita melihat apa yang Alkitab katakan. Apa yang Alkitab katakan tentang Sang Penjunan. Sang Penjunan kembali membentuknya menjadi bejana yang indah. Saudaraku, Tuhan adalah Sang Penjunan Agung kita. Karena itu, mari saya mengajak setiap kita mempercayakan diri kita sebagai bejana kepada Tuhan Yesus sebagai Sang Penjunan Agung yang melihat kita ketika bentuk kita belum sempurna, maka Tuhan pun dengan sabar akan terus membentuk kita sampai menjadi bejana yang indah, yang berkenan seperti yang dikehendakinya. Karena itu saudaraku, mari sekali lagi di akhir Bina Iman ini saya mengajak, relakanlah diri Bapak Ibu Saudara termasuk juga saya untuk dihancurkan, untuk dibentuk kembali oleh Sang Penjunan Agung itu hingga menjadi bejana yang indah yang berkenan kepadanya. Amin. Buat renungan firman Tuhan pada Bina Iman kali ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Tuhan Yesus menyertai Bapak Ibu semua. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah Bapa kami yang baik, kami kembali datang kepadamu. Kami berterima kasih Tuhan sudah memimpin dan menolong setiap kami yang mengikuti Bina Iman ini. Biarlah Roh Kudus-Mu terus menumbuhkan kebenaran firman yang telah hamba-Mu sampaikan ini. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa, amin. Bina Iman sampai di sini, sampai jumpa dalam Bina Iman selanjutnya.